Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, berjumpa kembali bersama saya Setiawati SPDMH. Kali ini kita akan membahas materi pertemuan yang kedua, yaitu masih mengenai konsep ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan. Yang selanjutnya, yang akan kita bahas yang pertama adalah cakupan ilmu kewarganegaraan. Cakupan IKN adalah demokrasi politik. Pendapat ini didasarkan karena IKN atau civics mengambil objek ilmu politik yang berupa demokrasi politik. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Somantri 1976 yang mengatakan bahwa unsur-unsur yang ada pada demokrasi politik ialah yang pertama, teori-teori tentang demokrasi politik. Yang kedua, konstitusi negara. Ketiga, sistem politik. Keempat, pemilihan umum. Kelima, lembaga-lembaga pembuat kebijakan. Keenam, presiden. Ketujuh, lembaga legislatif dan yudikatif. Kedelapan, output dari sistem demokrasi politik. 9, kemakmuran umum dan pertahanan negara. Dan yang ke-10 yaitu perubahan sosial. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, menurut Ahmad Sanusi menyatakan bahwa cakupan IKN meliputi kedudukan dan peranan warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan batas-batas ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan. Hasil Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan Civics atau Civics Education di Tawangmangu, Solo pada tahun 1972 merumuskan bahwa cakupan IKN adalah peranan warga negara di bidang spiritual, ekonomi, politis, yuridis, kultural, sesuai dan sejauh dengan yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya yaitu adalah cakupan PKN. Menurut National Council for Social Studies, cakupannya meliputi yang pertama, cita-cita nasional atau yang lebih kita kenal yaitu ideologi negara. Yang kedua, hal-hal yang baik yang diakui oleh masyarakat atau common good. Yang ketiga, proses pemerintahan sendiri atau the process of self-government. Yang selanjutnya, hak asasi manusia dan warga negara yang dijamin konstitusi. Dan yang terakhir, seluruh pengaruh positif yang berasal dari keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Baiklah, yang selanjutnya yaitu menurut konsep pendidikan PKN dalam aspek pendidikan politik. Menurut konsep ini, PKN sebagai aspek pendidikan politik atau sosialisasi politik. Oleh karenanya, materi PKN juga mencakup konsep-konsep penting dalam sosialisasi politik, sebagaimana dikatakan oleh Byron J. Masilas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada yang disebut dengan political efficiency, merupakan kemampuan memahami fungsi pemerintah dan adanya perasaan bahwa ia atau warga negara yang lain memiliki kekuasaan untuk keputusan politik. Yang kedua, ada yang disebut dengan political trust, adalah perasaan yakin atau kurang yakin terhadap pemerintah dan perilaku pejabat-pejabatnya mampu mengembangkan warga negaranya atau tidak. Yang selanjutnya ada citizen-dati, ialah adanya perasaan memiliki kewajiban terhadap pemerintahannya yang diekspresikan lewat pemberian suara dalam pemilihan, menjalankan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu political participation,
Kegiatan ini berhubungan dengan peran serta warga negara dalam berbagai kegiatan. Contohnya, melakukan diskusi politik atau mengikuti pertemuan, seminar, rapat-rapat umum politik, dan sebagainya. Yang terakhir, other nation or world concept, yaitu yang dimaksudkan adanya persepsi mengenai hubungan antar suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya di dalam masyarakat dunia. Baik, yang selanjutnya, menurut kurikulum PKN tahun 1994 dikembangkan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, untuk melacak materi pokoknya, menurut kurikulum 1994 harus bertitik tolak dari UU SPN. Terutama pasal 39 ayat 2, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa materi pokok PKN meliputi pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara dengan negaranya. Artinya di sini akan dibahas bagaimana hubungan warga negara dengan negaranya. Apa yang bisa warga negara berikan untuk negaranya. Kemudian, pendidikan pendahuluan bela negara atau disingkat dengan PPBN. Baik teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, berdasarkan pembahasan tentang cakupan IKN dan PKN, sebagaimana telah dibahas di awal, maka dapat dinyatakan hakikat cakupan IKN adalah demokrasi politik, demokrasi ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Sebagai gambaran bahwa warga negara yang baik yaitu adalah mereka yang mampu melaksanakan hak dan kewajibannya pada bidang-bidang tersebut. Sedangkan hakikat PKN meliputi cakupan IKN yang dikembangkan dan diperluas dengan teori-teori pembinaan dan mengembangkan peranan warga negara dalam berbagai bidang tersebut. Misalnya, teori-teori sosialisasi politik, pendidikan politik, teori-teori mengenai civil society, masyarakat madani, teori partisipasi politik, dan teori-teori lain yang relevan dalam upaya membentuk warga negara yang lebih baik. Baik, bisa selanjutnya yang bisa dijelaskan yaitu cakupan IKN dan PKN. Yang pertama, cakupan IKN itu dalam konteks ide demokrasi, sementara cakupan PKN siapa warga negara. Kemudian untuk cakupan IKN yang bisa saya jelaskan yaitu diantaranya adalah konteks ide demokrasi, konstitusi negara, sistem politik, partai politik, lembaga pembuat keputusan, pemilihan umum, lembaga legislatif dan yudikatif, output dan sistem demokrasi politik, sampai pada perubahan sosial dan demokrasi politik. Sementara untuk cakupan PKN itu meliputi siapa warga negara, bagaimana kesamaannya di dalam hukum dan pemerintah, hak atas pekerjaan, kemudian kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat dan berserikat, kemudian hak dan kewajibannya dalam membela negara, hak untuk mendapatkan pengajaran, serta sampai untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Baik teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, materi untuk pertemuan yang kedua sudah saya jelaskan secara rinci. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat mengerti dan memahami apa yang telah saya jelaskan. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa mengerjakan soal atau tugas latihan pada LMS atau kepanjangan dari Learning Management System. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.